Shalom. Saya percaya kita berbahagia ya. Saya percaya kita bergembira. Saya sangat bergembira, saudara. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang baru dalam minggu-minggu ini kami terima. Dan saya percaya juga saya melihat wajah-wajah keluarga-keluarga begitu luar biasa. Saya percaya keluarga-keluarga yang ikut seminar kemarin saudara mengalami pencerahan. Katakan amin. Saudara mulai praktek firman, praktek saudara. Dikatakan apa saudara? Kita membuat pertemuan-pertemuan khusus dan waktu yang spesial dengan pasangan kita. Yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang tidak penting. Yang penting kita bicara. Ya saudara, jadi untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga, kita harus memberi waktu kepada pasangan kita. Kita akan belajar itu hari ini. Sehingga itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 127. Saudara, Pak Bangun ada di atas di lantai 2 bahasa daerah karena mereka perjamuan kudus. Jadi mereka minta Pak Bangun yang layani di atas. Puji Tuhan, kita buka Mazmur 127. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca, buka Alkitab ada di atas. Kita baca 2, 3 ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu pagi. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, firman Tuhan ini bicara tentang berkat Tuhan, pangkal selamat saudara. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, kalau kita lihat ini adalah nyanyian ziarah Salomo saudara. Betapa Tuhan menganugerahkan hal yang luar biasa kepada Salomo. Kalau kita tahu Salomo itu adalah raja yang menggantikan bapaknya Daud. Dan pada waktu masa pemerintahan Daud sudah membuat perencanaan-perencanaan untuk membangun bait Allah. Tetapi sampai akhir pemerintahan Daud, itu bait Allah belum terbangun. Dan waktu itu Salomo diangkat menggantikan Daud. Dan Salomo mulai memikirkan bagaimana membangun bait Tuhan. Saudara, dia mulai memikirkan dan dia mulai saudara mengerjakan banyak pekerjaan di kerajaannya pada waktu itu. Dan kita paling sangat-sangat mengingat bahwa Salomo itu adalah satu pribadi yang begitu luar biasa waktu dia disuruh meminta sesuatu kepada Allah. Dia nggak minta harta, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta banyak hal-hal yang duniawi, tetapi dia minta hikmat untuk menimbang semua persoalan masalah pada zaman dia menjadi raja, supaya ia menimbang dan menyelesaikan masalah tidak dengan cara menghakimi dan menyakiti orang pada zamannya. Dan luar biasa waktu dia minta hikmat, Tuhan bukan hanya kasih hikmat yang luar biasa kepada dia, tetapi Tuhan berikan dia juga kekayaan yang begitu luar biasa. Dan Salomo itu begitu kaya dan dia begitu berhikmat pada zamannya. Saudara, dari ayat ini kita katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, karena ayahnya Daud sudah merencanakan jauh-jauh hari ingin membangun, tapi tidak sampai Daud membangun bait Allah. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa saudara. Bait Allah itu dibangun
dibangun pada masa pemerintahan Raja Salomo. Dan dia begitu luar biasa membangun itu dengan begitu tepat seperti apa yang Allah mau. Saudara, dia mencari orang-orang yang tepat untuk membangun itu. Dia belajar untuk dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama seperti ini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan karena Tuhan yang memberkati Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah, pembangunan bait Allah itu tidak akan pernah selesai. Dengan hikmat yang Tuhan beri, dengan kecakapan yang Tuhan beri, mengatur orang-orang yang akan mengerjakan bagian-bagian. Karena bangunan bait Allah itu begitu megahnya. Saya tahu megah karena ada ditulis di dalam Alkitab di 1 Raja-Raja. Saudara baca 1 Raja-Raja, baca nanti saudara. Itu begitu megahnya dan harus orang-orang yang ahli pada bidangnya lah yang ditempatkan untuk membangun bait Allah itu. Dan itu Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Saudara, dan bait Allah itu terbangun. Saudara, dia katakan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, itu bangunan tidak akan ada. Ini karena Tuhan yang menyertai aku, karena Tuhan yang memberikan hikmat kepadaku. Saudara, lalu dikatakan juga saudara di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, kita tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Salomo. Saudara, dia mampu membangun dengan kekuatan Tuhan bangunan bait Allah. Tapi bagaimana kehidupan rumah tangganya, saudara? Salomo itu memiliki istri 300, gundik 700. Saya percaya nggak ada orang yang bisa menyaingi dia di sini, saudara. Tapi saudara, dari hal itu dia belajar sehingga dia mengatakan kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Kenapa, saudara? Dia begitu berhikmat mengatur kerajaan. Dia begitu berhikmat dan pintar, saudara. Dia mampu membangun bait Allah begitu megahnya, saudara. Tetapi dia tidak bisa membangun rumah tangganya, saudara. Firman Tuhan katakan, istri-istrinya itu seringkali mencondongkan hatinya, mengarahkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Dia lebih mencintai istrinya daripada Allah. Kita lihat satu ayat. Kita kembali lagi nanti ke Mazmur. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja, saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Dikatakan ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Istri-istrinya itu mencondongkan, mengarahkan Salomo ini kepada berhala-berhala mereka. Sehingga Salomo yang waktu itu begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan, tetapi oleh karena istri-istrinya ini mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, akhirnya kehidupan rumah tangga Salomo itu gagal, saudara. Dia hancur oleh karena istri-istrinya. Dia bisa membangun bait Allah yang begitu hebat, tetapi dia tidak bisa membangun keluarganya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Saudara, ya, perhatikan, Daud juga memiliki banyak kegagalan-kegagalan yang begitu banyak. Tetapi hati Daud itu tetap melekat kepada Allah. Tetapi Salomo, saudara, dia juga mengalami banyak kegagalan sama seperti ayahnya. Tetapi hatinya condong dan dia keluar dari rencana Allah yang luar biasa. Saudara, karena apa? Karena hatinya itu begitu mengasihi istri-istrinya, mengasihi berhala-berhala istrinya lebih daripada Tuhan. Saudara, dibilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saudara, sia-sialah orang membangunnya. Sama seperti kita. Jikalau kita tidak membangun rumah kita tanpa pondasi Tuhan, sehebat apapun hidup kita, sepintar apapun hidup kita, sebanyak apapun harta kita, itu akan menjadi sia-sia. Kenapa, saudara?
Karena saudara, pondasi itu adalah sesuatu yang akan menguasai area hidup kita. Kalau kita membuat pondasi di dalam hidup rumah tangga kita itu adalah harta, maka harta itu akan menguasai kita. Dan sebentar lagi hidup kita akan hancur karena harta. Jadi ayat ini mengingatkan kita, menasihati kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang menjadi pondasi dalam rumah tangga kita, saudara, kita akan hancur. Saudara, rumah tangga kita akan hancur. Jadi Tuhan itu harus menjadi dasar di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita bangun dengan dasar takut akan Tuhan. Rumah tangga kita bangun dengan dasar mencintai Tuhan. Kita akan melihat Tuhan akan memimpin kita lambat tetapi pasti Tuhan akan membawa kita masuk kepada rencananya. Katakan amin. Sia-sia. Lalu dikatakan di ayat 2, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Saudara, saya katakan, saya dapat hikmat. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, saya mau katakan, kalau rumah tangga ini baik, kalau rumah tangga ini meletakkan dasar di dalam Yesus, rumah tangga ini akan hidup teratur. Dan kalau rumah tangga ini mendasarkan Yesus menjadi dasar di dalam rumah tangga itu, bayangkan saudara, itu akan sangat mempengaruhi gereja. Kenapa bilang? Karena gereja ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Ada amin? Kalau keluarga-keluarga mendasarkan Yesus di dalam rumah tangga, takut akan Tuhan, bayangkan ada mesbah keluarga di sana. Ada ibadah setiap hari, 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, saudara. Oh, rumah tangga yang menjadikan dasarnya adalah Kristus, membangun mesbah korban kepada Allah. 6 hari ini saudara, mampu menyelesaikan konflik-konflik dengan cara kebenaran. Keluarga-keluarga yang mendasari pondasinya adalah Kristus, membuat mesbah-mesbah di tiap-tiap keluarga. Oh, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Perhatikan, rumah tangga yang membuat mesbah, rumah tangga yang hidup di dalam perkenanan Tuhan ini. Oh, datang gereja, datang beribadah, berkumpul bersama-sama di gereja. Saudara, itu menjadi hal yang luar biasa. Saudara, kenapa saudara? Orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang ada mesbah dalam keluarga, yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, bersama-sama datang beribadah. Saya percaya ibadah itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Tapi alamat celakanya, banyak keluarga saudara hanya mengharap kepada ibadah hari Minggu. Dia nggak membangun pondasi dasar yang benar setiap harinya di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam dasar takut akan Tuhan. Dia hanya berharap hari Minggu aku datang, aku pengudusan, aku pengakuan, aku disadarkan lagi. Sehingga waktu engkau datang ke gereja, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga seringkali saudara engkau akan bicara seperti, kenapa tadi kok banyak kurang enak, kurang menyentuh di hatiku. Bukan kurang menyentuh di hatimu, karena engkau tidak membangun dasarmu dalam minggu-minggu itu. Ada keintimanmu dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau datang ke gereja, engkau mengharapkan sesuatu. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa dapat berkat. Hanya mengharapkan waktu harimu, tapi Senin sampai Sabtu engkau tidak jaga hidupmu. Makanya sehingga waktu ada yang khotbah, kenapa yang khotbah itu ini ya? Kayaknya kurang pas, kurang ini. Bukan khotbahnya yang kurang pas, tapi hatimu yang tidak pas. Aduh, haleluya, ada amin. Ada amin. Aduh, mulai agak-agak kena aku ini dibikin ibu ini. Itu yang sering terjadi dengan kita. Padahal kita nggak membangun pondasi kita. Kita nggak membangun dasar kita. Datang ke gereja hanya untuk mendapatkan berkat. Datang gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang takut dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, sehingga semuanya sia-sia. Jadi ingat,
Waktu kita udah kumpul di gereja, orang yang tadi intim dengan Tuhan, orang yang membangun mesbah tiap-tiap keluarga, saudara datang ke gereja, wah, dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan keluarga-keluarga yang seperti ini akan sangat mempengaruhi kota. Makanya dibilang di sini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Saudara, dikatakan apa? Kalau kita benar, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita membangun mesbah tiap-tiap rumah tangga, itu akan sangat mempengaruhi gereja, itu akan sangat mempengaruhi kota kita. Katakan amin. Akan berkurang orang-orang yang kacau, akan kurang orang-orang yang brengsek di kota kita, saudara. Karena dimulai itu dari keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan. Ayat 2 dibilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Udahlah, berarti gak usah kerja lagi kita. Sia-sia aja kita bangun pagi, masak, semuanya kerja, pergi, sia-sia, gak usah aja, tidur aja kita, diberkatinya kita. Bukan itu maksud ayat ini. Kata kunci dari ayat 2 ini, itu adalah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Kepada orang yang dicintainya, orang yang menuruti perintahnya, orang yang berkenan kepada dia, orang yang tadi membangun pondasi yang benar di dalam keluarga, orang yang takut akan Tuhan, orang yang membuat mesbah. Kata Tuhan, aku memberikan kepada orang yang kucintai pada waktu dia tidur. Jadi saudara, waktu kita adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyediakan mesbah dasar di dalam rumah tangga kita, saudara. Oh saudara, tidur pun kita diberkati. Katakan amin. Waktu kita bangun, badan kita segar, enggak stres, enggak capek badan kita, enggak berat beban kita, saudara. Kalau kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Contoh saudara, anak. Kita lihat ada anak kita. Wah, anak ini baik kali, anak ini taat. Oh, apa dia disuruh orang tuanya dia mau. Saudara, saya percaya kalau orang seperti ini yang dia begitu menyenangkan hati orang tua, pasti orang tuanya akan memberikan perhatian lebih kepada anak ini. Bahkan kalau dia minta 1.000, kita kasih 2.000. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena hidupnya begitu menyenangkan kita. Seperti itulah Allah kita. Kalau kita enggak Tuhan menjadi dasar, kita enggak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita enggak menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara, capek-capek kita kerja. Aduh, waktu-waktu kita habis. Enggak ada waktu saya ibadah, enggak ada waktu saya komsel, enggak ada waktu saya pemuritan, enggak ada waktu saya kerja terus kerja. Yang kita dapat enggak sebanding dengan waktu dan tenaga yang kita keluarkan. Baru mulailah kita muka ke esok ama. Hanya gara-gara mengerjakan ini tadi, hanya gara-gara menantikan beras ini dari di dana gawo, jadi itu gak datang komsel aku, jadi gak datang aku ibadah, padahal belum datangnya beras ini. Saudara, sia-sia saudara. Padahal itu diberikan Tuhan kepada orang yang dicintainya. Ada amin. Lalu saudara, dikatakan ayat 3, sesungguhnya anak-anak, sebenarnya bukan anak-anak lelaki, ada terjemahan yang lain, itu bicara tentang anak-anak, bukan hanya anak lelaki saudara ya, adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, Tuhan, berkat yang akan kita terima adalah Tuhan akan memberi kepada kita milik pusaka. Milik pusaka itu bukan harta. Milik pusaka itu bukan bicara tentang kekayaan. Milik pusaka itu bukan bicara tentang emas, tanah, aset, deposito. Itu bukan milik pusaka. Tapi milik pusaka itu adalah anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah milik pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat berkat waktu kita membangun kehidupan kita, saudara.
di dalam takut akan Tuhan, di dalam keintiman kita dengan Tuhan, di dalam pondasinya adalah Tuhan. Saudara, ada upah yang diberikan kepada Tuhan, yaitu Tuhan memberikan anak-anak kepada kita menjadi pusaka kita. Ada amin. Jadi anak-anak itu berkat, saudara. Bukan harta kita menjadi berkat, tapi anak-anak itu adalah berkat. Orang Batak bilang begini, anakku doha moradiau, anakku itu adalah harta bagiku. Jadi firman Tuhan ini bilang apa? Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara, jadi anak-anak itu adalah sesuatu warisan pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Dari awal karena kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi yang benar. Kita diberi upah memiliki anak-anak yang luar biasa. Lalu dikatakan di ayat itu juga, saudara, seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu adalah apa, saudara? Pahlawan itu adalah kita, orang tua. Kita adalah pahlawan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita, saudara. Anak-anak panah, saudara. Sekalipun anak-anak panah itu, saudara, kuat dan tajam, tapi saudara, tidak ada di sana pahlawan, tidak ada pembidik. Sekalipun anak-anak itu, anak panah itu tajam, anak panah itu kuat, anak-anak kita hebat, anak-anak kita pintar secara dunia. Tetapi kalau tidak ada pembidik, tidak ada pahlawan, saudara, maka anak panah itu tidak akan berguna secara maksimal. Jadi pahlawan itu adalah kita, orang tua. Kitalah yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu ada milik pusaka yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita harus benar-benar mendidik anak-anak kita itu, mendidik dengan takut akan Tuhan. Ada amin. Saudara, dikatakan apa? Tabung panah. Saudara, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Berbahagialah orang yang sudah membuat penuh tabung panahnya, saudara. Dikatakan apa, saudara? Tabung panah itu, saudara, kalau dikatakannya sudah penuh, ayat ini bilang apa? Ia tidak akan mendapat malu bila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Kalau kita mengerti bahwa anak itu adalah pusaka yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita adalah, saudara, pembidik, kita adalah pahlawan. Kalau pahlawan itu adalah yang dia akan membawa orang-orang di bawah dia kepada kemenangan. Kita adalah pahlawan-pahlawan di dalam keluarga. Ayah dan ibu, papa, mama, itu adalah pahlawan yang anak-anak akan melihat hidup kita sehingga mereka menjadi bertumbuh dengan sempurna. Saudara, dikatakan tabung panah ini bicara tentang keharmonisan di dalam keluarga. Anak-anak ini akan dia aman. Anak-anak ini akan bertumbuh dengan benar waktu dia melihat ada orang tua, papa, mama yang hidup dengan harmonis. Dia boleh melihat orang tuanya ini menjadi teladan, saudara. Jadi anak-anak panah ini, saudara, bayangkan, saudara, dikatakan apa, saudara? Tabung panah itu adalah keharmonisan di dalam keluarga, saudara. Itu adalah bicara tentang orang tua, ayah, ibu hidup di dalam keharmonisan, saudaraku. Tabung panah itu adalah orang tua, dan anak-anak itu akan aman bersama dengan orang tua. Anak-anak itu akan bertumbuh dengan benar waktu orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak. Waktu anak-anak melihat keharmonisan orang tua di dalam keluarga. Saudara, secara hierarkinya, saudara, kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari istri adalah suami. Saudara, saya mau katakan, saudara, laki-laki dan perempuan itu posisinya sama. Benar? Laki-laki dan perempuan itu posisinya sama. Yang berbeda itu adalah
fungsinya, saudara. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama. Enggak ada yang kata Tuhan, oh laki-laki lebih hebat, laki-laki lebih berharga, lebih diutamakan daripada perempuan itu adalah orang bawahan. Tidak. Di hadapan Tuhan, posisi laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi yang membedakan itu adalah fungsinya. Fungsi, saudara. Pria itu adalah kepala. Fungsinya dia adalah pemimpin, saudara. Dan wanita itu adalah tubuh, saudara. Bahaya, saudara, kalau seandainya ini bertukar. Kalau ini bertukar, saudara. Bayangkan kalau bertukar, kepala ada di mata kaki. Saudara, saya percaya keluarga ini, saudara, kalau dia sudah bertukar, saudara, fungsi yang harusnya bapak menjadi kepala, tapi diganti dengan ibu jadi kepala, saudara, saya percaya keluarga ini akan mengalami yang namanya kekacauan. Keluarga ini tidak akan pernah dapat mencapai apa yang akan dia capai. Kenapa? Karena keluarga ini enggak punya tujuan, enggak punya visi, saudara. Jadi keharmonisan kita di dalam keluarga itu akan sangat menentukan bagaimana kehidupan anak-anak kita. Katakan amin. Kalau suami istri, ayah dan ibu tidak harmonis, maka anak-anak kita ini, saudara, hidupnya tidak akan aman, saudara. Anak-anak kita ini akan gelisah, saudara. Hidup mereka tidak akan aman. Anak-anak kita ini akan bingung dan dia akan sulit menentukan apa tujuan hidupnya. Saudara, kemarin waktu kami berbicara setelah kita ikut ibadah pasutri, saudara. Saya percaya ada juga beberapa keluarga, bahkan sebelum seminar ini juga saya selalu menekankan kepada anak-anak binaan saya. Saya selalu bilang begini, sediakan jadwal pacaranlah sama suami. Siapkanlah waktu pergi berduaan sama suami tanpa anak-anak. Tanpa anak-anak. Dan bertahun-tahun kami mempraktekkan itu. Bahkan waktu anak-anak kami kecil pun, Grace masih kecil sampai beranjak dia dewasa sekarang, mereka selalu mengenal istilah mama pacaran. Kami ada waktu pacaran berdua. Di sana kami menceritakan hal-hal yang enggak penting. Saya bukan dapat istilah ini setelah saya ikut seminar, tidak. Kadang kami bingung nengok, Pak tengoklah Pak, kenapa ada burung lompat-lompat di air Pak, tengok itu enggak penting. Kalau sama laki-laki apa yang penting itu? Tuh apalah memikirkan burung-burung terbang itu, ngapain dibicara, enggak penting kali. Kalau laki-laki seperti itu enggak penting, saudara. Tapi pada waktu itu kami ngobrol. Satu kali sebelum kami seminar kami ngobrol dengan Bapak. Waktu kami ngobrol dia bilang gini, Pak, koreksi dulu aku. Kadang-kadang kan kalau kita suami istri lagi koreksi, pasti ada salah satu merasa diserang. Akhirnya tidak terjadi komunikasi. Udahlah, balik badan, udahlah. Akhirnya tidak jadi komunikasi. Tapi pada waktu itu kami komunikasi, kita ngobrol Pak, ngobrol. Lalu dia bilang gini, Pak, ceritakanlah dulu apa yang menurutmu kelebihanku ini. Istri-istri, perempuan yang namanya istri, senang kali dia kalau dikasih apresiasi. Waktu dia dikasih pujian, waktu dia dikasih perhatian, waduh perempuan itu saudara, dikerjakan dia, kamu minta dikasihnya jet saudara, itulah perempuan. Karena saya juga sudah mengalaminya. Lalu waktu itu dia bilang gini, iya mah, aku jujur mah, aku bilang, kau ini memang luar biasa, wih naiklah ya saudara ya, senang lah ya kalau perempuan dipuji. Lalu akhirnya dia bilang begini dengan saya, Pak bagaimana menurutmu, nasihati dulu akulah, koreksilah saya dulu. Saudara, kami enggak pernah punya kesepakatan seperti ini dalam hal yang kami bicarakan. Tapi pada waktu itu Bapak bilang begini, Mah aku bersyukur loh. Sebenarnya kamu itu kita sudah tahu apa fungsi kita di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Aku ngelihat Mah, jujur ya aku bilang, aku ngelihat Mama bisa handle semuanya urusan rumah tangga. Iya, memang benar. Saya sangat fokus ke situ. Terus dia bilang, saya juga memperhatikan hidup saya. Saya mampu menghandle pelayanan. Saudara, alamat bahaya.
Kalau seandainya aku fokus kepada pelayanan, berdua fokus kepada pelayanan, ini bagaimana? Di belakang ini bagaimana? Saudara, pada waktu dia cerita, aku bersyukur Mama tahu apa yang Mama kerjakan, Papa juga tahu apa yang Papa kerjakan. Aku ngelihat Mama di situ bisa handle semuanya. Iya, saudara, saya mau katakan saudara, untuk masalah yang namanya pelayanan saudara, saya nggak pernah pusing. Jujur saya bilang, saya nggak pernah pusing. Bapak bisa handle, bisa impartasi dengan yang lain, bisa delegasikan ini dengan yang lain ini. Saya hanya tinggal perintah, tapi dia yang ngatur semuanya. Kalau saya diperintahkan, yes, saya siap. Tapi saya nggak pernah mikir yang ini, karena saya bukan tipe orang pemikir. Disuruh pun saya mikir nggak kepikir-pikir lah. Nggak pintar-pintar kali aku mikir-mikir yang sampai mikir gitu, saya nggak bisa. Tapi waktu saya dipercayakan ini saya mau, saya bisa. Saudara, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah uang. Sepertinya kami sudah berbagi tanggung jawab. Bapak itu tidak pernah memikirkan ada uang atau tidak ada uang. Dia percaya aja bahwa saya bisa mengatur itu. Dia kasih pun uang saya 50.000, dia tahu 50.000 itu bisa jadi apa. Dia yakin kepada saya. Dia nggak pernah mikir bayar uang kuliah anak. Mak, besok bulan depan di mana kita cari uang? Nggak pernah, saudara. Dia yakin bahwa saya pasti bisa mengatur itu. Saudara, dan itu selalu saya beritahu kepada anak-anak. Setiap kali anak-anak meminta pengeluaran, saya selalu memposisikan bapak itu sebagai pembuat keputusan. Di dalam keluarga selalu suami membuat keputusan, bukan istri. Istri hanya memberi masukan, yang membuat keputusan adalah suami. Hai ibu-ibu, hierarkinya, otoritas kita adalah suami. Sekalipun suami kita dalam tanda kutip nggak ngerti apa-apa, sekalipun suami kita menurut kita kayaknya lambat, kayaknya nggak punya hati, kayaknya nggak peduli, tapi firman Tuhan katakan kepala dari istri adalah suami. Kita harus menghormati suami kita. Amin, ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini. Amin. Harus menghormati suami kita karena dia adalah otoritas di atas kita. Anak-anak minta uang sama saya. Ma, begini. Saya selalu bilang, Papa sudah siapkan. Papa udah siapkan. Ma, untuk ini. Tanya Papa. Setiap apapun juga yang ini, coba tanya papamu dulu, nak. Bisa nonton TV, mah, tanya Papa. Kalau Papa lagi ada di rumah, coba tanya Papa, bisa atau enggak, nak. Saudara, karena kalau kita ibu, belas kasihnya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena kita yang mengandung anak kita 9 bulan 10 hari. Kita enggak tega kalau bapak mendisiplin anak, kita nangis. Tapi kalau kita mukul anak, bapak marah-marah. Kenapa? Karena kita iba kepada anak kita waktu kita mendisiplin mereka. Kita akan sedih waktu kita mendisiplin mereka. Tapi selalu waktu tanya Papa. Mah, kalau misalnya gini, tanya papamu, nak. Papa yang membuat keputusan, bukan mama. Saudara, saya mau katakan, anak-anak akan melihat, saudara. Waktu suami istri ini harmonis, saudara. Anak-anak akan aman. Mereka akan merasa aman. Dan mereka akan melihat ada keteladanan di dalam keluarga. Dan anak-anak ini, saudara, mereka akan mengerti tujuan hidup mereka. Anak-anak akan aman kalau dilihat orang-orang tua mereka hidup rukun sehati, saudara. Oh, anak-anak akan aman dan mereka akan percaya bahwa orang tua saya ini pasti akan membawa kami kepada jalan yang benar. Sehingga anak-anak, saudara, saya ngelihat waktu anak-anak kami mau masuk kuliah, saudara, kami nggak pernah stres. Mereka bilang, Ma, aku mau jurusan ini, nggak masuk aku di ITB aku. Saya bilang, nak, mama ingatkan, papa ingatkan, kata bapaknya. Mana yang kamu mau? Kalau kamu mau ambil pilihanmu itu, pikirkan. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, aku berdoa,
Jangan biarkan kami mengalami kerugian yang secara tiba-tiba. Kami enggak mau rugi kalau memang itu adalah oleh karena kami salah membuat keputusan. Berapa banyak saudara keluarga-keluarga mengalami kerugian karena mereka tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga apa? Mereka mengalami kerugian secara tiba-tiba. Mereka mengalami kehancuran di dalam hal keuangan. Kenapa? Karena enggak ada keharmonisan, enggak ada kesepakatan. Saudara, anak saya tenang. Kalau kamu mau kuliah, di mana jurusan? Iya, udah kau pikirkan apa untungnya, apa ruginya? Udah tahu kok kemana pekerjaannya? Udah tahu kok ini, udah tahu kok. Saya bilang, berarti tidak ada kata penyesalan. Karena kalau kau bilang kau mundur, kita mengalami kerugian. Jadi pikirkan dan berdoa. Kami akan bawa anak-anak kami berdoa. Mereka akan lihat setiap kami membuat keputusan, kami berdoa. Setiap kami mau buat keputusan, kami berdoa. Mereka lihat. Jadi kami ajar mereka. Untuk apa? Untuk mereka kalau membuat keputusan itu, jangan tidak didoakan, tidak dipikirkan sampai kaji buruk. Saudara, anak-anak bisa melihat keharmonisan di dalam keluarga. Saudara, anak-anak itu akan aman. Saudara, makanya dibilang di sini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Itu bicara tentang keluarga bisa berkomunikasi dengan baik. Istri bisa tunduk kepada suami. Oh, kalau udah istri tunduk kepada suami, saudara, firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu akan mengalir. Apa saja yang dikerjakan, seberapapun yang didapatkan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Jadi hari ini saya sekedar mengingatkan kepada kita hari ini. Kalau istri enggak tunduk, kalau suami enggak berfungsi sebagai fungsinya yang benar, saudara, maka keluarga itu akan kacau. Jadi suami, wanita dengan pria itu sama. Tapi yang berbeda itu adalah fungsinya. Jadi kita mempersiapkan fungsi saya apa sebagai bapak. Coba kita lihat saudara, satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Saudara, saya nggak bisa selesaikan khotbah ini karena ini berseri ya saudara. 1 Timotius 2 ayat 8. Apa itu fungsi bapak saudara? Kita baca bersama-sama saudara. Ayat 8. 2, 3, iya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, saya mau katakan, jadi keluarga yang harmonis itu saudara, dimulai kita bisa mengerti fungsi kita masing-masing. Ada fungsi ayah, ada fungsi ibu, fungsi istri sebagai penolong, fungsi suami itu sebagai pemimpin. Saudara, kalau kita ngerti fungsi kita, fungsi kita di dalam keluarga, saudara, maka kehidupan keluarga kita itu akan harmonis. Tetapi sering sekali kita nggak mengerti fungsi kita di dalam keluarga, sehingga terjadilah konflik. Itulah yang membuat anak-anak tidak aman. Itulah yang membuat anak-anak jadi bingung. Itulah yang membuat anak-anak nggak punya tujuan, nggak ngerti tujuan mereka kemana, karena mereka melihat ada kekacauan di dalam keluarga. Saudara, dikatakan di sini salah satu ini fungsi bapak. Saudara, dibilang, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ternyata fungsi bapak-bapak, fungsi suami laki-laki itu berdoa mengangkat tangan. Amin bapak-bapak. Itu fungsi bapak-bapak. Tapi heran saya, terbalik sekarang. Istri yang mengangkat tangan. Bukan bapak-bapak yang angkat tangan berdoa, tapi istri-istri yang lebih banyak berdoa. Benar apa betul? Benar. Makanya saudara, kadang-kadang saudara jadi bingung di dalam keluarga karena bapak-bapak enggak berfungsi, fungsinya enggak jalan di dalam keluarga. Nanti ibu-ibu minggu depan kena ya, ibu-ibu harus tahu juga fungsinya apa. Makanya jangan
nggak mengerti fungsi. Ini satu fungsi bapak-bapak mengangkat tangan, berdoa untuk keluar tanpa ada pahit, tanpa ada sakit hati, tanpa ada amarah, tanpa ada dosa yang disembunyikan. Maka waktu dia mengangkat tangan saudara, itu tanda dia menyerahkan, mencurahkan, menjadi saluran berkat bagi seisi rumah tangganya. Mau harmonis keluarga, mau anak-anak aman, mau anak-anak punya tujuan, mau anak-anak punya visi ke depan, hidup mereka bagaimana? Saya katakan, bapak-bapak, jalankan fungsimu sebagai imam di dalam keluarga. Ada amin? Masih bapak-bapak ini, ibu-ibu belum. Saya nggak pilih kasih, masih bapak-bapak. Minggu depan nanti ibu-ibu. Jadi harmonis rumah tangga itu tergantung kita menjalankan fungsi kita masing-masing. Jangan istri mengambil fungsi, suami membuat keputusan-keputusan dalam rumah tangga, mengatur ini, mengatur itu, saudara. Tidak akan pernah anak-anak itu aman. Karena dia melihat akan ada bentrok, akan ada konflik di dalam keluarga. Jadi hari ini, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ingat, anak-anak kita itu adalah harta, pusaka yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita adalah pahlawan. Pahlawan itu adalah tabung panah yang menjadi teladan bagi anak-anak, yang memberi arahan kepada anak-anak. Waktu anak-anak melihat orang tua harmonis, waktu anak-anak melihat orang tua saling mengampuni, waktu anak-anak melihat orang tua itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, anak-anak itu saudara akan aman. Saudara, bahkan akan terjadi berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas keluarga kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa hari ini.